Ayat yang pertama turun, Al-Quran dimulai turun dengan surat Al-Alaq ayat pertama sampai 5. Allah berfirman, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu Muhammad. Jika kita lihat dalam susunan redaksi bahasa Arab ataupun ilmu nahwu, jika kita lihat ayat tersebut berupa perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Namun Allah tidak menjelaskan secara eksplisit, secara tekstual, apa yang harus Nabi Muhammad baca. Umpamanya ketika kita ilustrasikan seseorang memerintah ataupun guru memerintah kepada muridnya, bacalah teks yang ada di papan tulis. Maka murid tersebut diperintah untuk membaca teks yang ada di papan tulis. Jika ada perintah untuk menulis di buku, maka yang dikerjakan adalah menulis di dalam buku. Tetapi di sini Allah hanya memberikan perintah kepada Nabi, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dengan nama Allah yang telah menciptakan. Pada redaksi ayat pertama ini, Allah tidak menjelaskan apa yang harus dibaca oleh Nabi. Menurut para ulama tafsir, mengandung makna bahwa Nabi itu diajarkan oleh Allah untuk membaca bukan hanya teks firman Allah saja, ayat qauliyah saja, tetapi Nabi Muhammad diperintah untuk membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berada dalam kehidupan, fenomena-fenomena alam yang terjadi di masa itu, masalah-masalah sosial yang ada di zaman itu, masalah-masalah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi hadir membawa syariat kemudian menjadi solusi untuk permasalahan ataupun kebutuhan yang sedang dibutuhkan pada masa itu. Maka jika kita kontekstualisasikan ayat ini di zaman sekarang, di era modern ini, umpamanya kita lihat yang sedang tren, yaitu adalah hadirnya teknologi AI. Tentunya ini menjadi salah satu fenomena yang bisa maslahat dan juga madarat. Maka kita selaku umat muslim memandang, membaca fenomena di zaman modern ini, sebagai contoh tadi kita melihat teknologi AI ini, sebagaimana Allah tetapkan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai leader yang mengendalikan, yang membawa arah kemanfaatan AI tersebut. Bukan sebaliknya, kita yang dikuasai AI tersebut, kita yang dikendalikan, tetapi kita harus yang mengendalikan, kita yang menggunakan apakah ke arah maslahat ataupun ke madarat. Kemudian yang kedua, AI ini jika kita manfaatkan secara inovatif, secara solutif, akan membawa kemanfaatan, membawa jalan keluar dalam permasalahan di sosial sekarang ini. Dalam pendidikan, AI ini bisa menjadi inovasi dalam melakukan penelitian, dalam penulisan karya ilmiah yang tentunya digunakan secara jujur dan secara benar. Lebih simpel lagi, Islam itu mengajarkan kepada kita memanfaatkan AI ini dengan metode maqasidus syariah, hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzul aql, hifdzul nasr, hifdzul mal. Mungkin kita tambah satu lagi, hifdzud daulah, menjaga agama, menjaga negara. Oleh karena itu, marilah kita memperingati nuzulul Quran ini dengan membaca kembali, selain memperbanyak
membaca Al-Quran, ayat-ayat qauliyah Allah. Kita juga membaca ayat-ayat qauliyah Allah, kebesaran Allah dalam menciptakan bumi dan segala fenomena yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa membacanya, kemudian menjadi pemeran ataupun khalifah yang membawa kepada kemaslahatan. Allahumma muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.